bertemu lagi dalam pembelajaran fisika kita mengenai gaya Lorentz. Baik, jadi gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik, ya, atau muatan yang bergerak ketika berada di dalam medan magnet. Ya, coba kita lihat. Misalkan ini ada kawat berarus listrik. Berarti kawat ini ya dialiri arus. Apabila arahnya seperti ini, ya, maka akan timbul di sini ya medan magnet. Ya, medan magnet yang melingkari kawat ya sebesar B. Maka selain itu akan timbul gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz ini yang arahnya seperti ini, tegak lurus. Ya. Jadi gaya Lorentz ini kita simbolkan dengan FL atau sering juga ditulis F saja, boleh. Jadi berapa besar gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus listrik? Besarnya sebesar FL sama dengan induksi magnet yang dihasilkan dikali kuat arus yang mengalir pada kawat dikali dengan panjang kawat dikali dengan sinus sudut yang dibentuk. Ya, di sini sudut yang dibentuk antara medan magnetiknya terhadap arusnya, ya, terhadap kuat arusnya. Jadi B kali I kali L sin theta. Baik, kemudian dengan muatan yang bergerak, misalnya ada muatan positif misalnya atau muatan negatif memasuki medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang arahnya seperti ini, ya. Kemudian kecepatannya dia misalnya menembus tegak lurus seperti ini dengan kecepatan V. Begitu juga dengan yang negatif ini elektron menembus dengan kecepatan V Maka akan timbul gaya Lorentz seperti ini ke kiri, yang ini negatif ke kanan. Apabila dia di sini memasuki bidang maka gaya Lorentz-nya sebesar induksi magnet yang dihasilkan dikali dengan muatan yang melintasi medan magnet itu dikali dengan kecepatan muatan itu dikali dengan sinus sudutnya. Sudut yang mana ini? Sudut di sini adalah sudut antara induksi magnetnya dengan kecepatannya atau B dan V. Itulah untuk gaya Lorentz pada kawat berarus dan muatan yang bergerak. Gaya Lorentz untuk kawat kawat interaksi antar kawat sejajar Misalnya ada dua buah kawat sejajar yang dialiri arus I1 dan I2. Maka apabila arah arusnya searah seperti ini, mereka akan tarik menarik. Jadi gaya di sini adalah gaya tarik menarik. Jadi apabila kawatnya berada pada jarak A satu sama lain, maka akan timbul gaya Lorentz atau gaya tarik menarik sebesar F12 atau F. Kalau misalnya berlawanan arah arusnya, maka dia akan tolak menolak. Jadi arah arus ini yang menentukan gaya Lorentz-nya arahnya kemana. Jadi gaya Lorentz ini dapat dibuat rumusnya yaitu F sama dengan mu0 atau permeabilitas dikali dengan kuat arus pada kawat pertama dikali dengan kuat arus pada kawat kedua dikali dengan panjang kawat dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak antar kawat. Jadi mu0 di sini adalah 4pi kali 10⁻⁻⁷ Weber per ampere meter dan A adalah jarak antar kawat. Jadi kalau kita ingin menentukan arah gaya Lorentz dapat juga dengan kaidah tangan kanan, yaitu arah ibu jari adalah arah arus, jari telunjuk adalah arah induksi magnet, dan yang keluar dari telapak tangan atau jari tengah ini adalah gaya Lorentz-nya. Itu untuk kaidah tangan kanan yang model pertama. Kalau yang kedua, arah arus di sini atau searah kawat, itu adalah arusnya. Ibu jari atau searah kawat ini adalah arah arusnya, dan kemudian keempat jarinya adalah arah induksi magnetnya, dan yang keluar dari telapak tangan ini adalah gaya Lorentz-nya. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah kawat dengan panjang 3 meter diletakkan di atas medan magnet homogen sejenis yang kuat medannya 0,5 Weber per meter kuadrat mengapit sudut 90 derajat. Jika diberi arus listrik 20 ampere, berapa gaya Lorentz yang dialami kawat? Baik, caranya tentu saja kalau kawat dengan panjang 3 meter ini
ya berarti kawat berarus listrik. Maka persamaan gaya Lorentz-nya ya adalah B kali I kali L sin theta. Jadi I-nya atau kuat arusnya 3 meter. Ya, kita buat dulu ringkasan diketahuinya. B induksi magnetnya 0,5, kuat arusnya 20 ampere dan juga sudut yang dibentuk adalah sebesar 90 derajat. Sehingga kalau kita substitusi B-nya 0,5, I-nya 20, L-nya 3, sin theta sin 90, maka hasilnya ini adalah 30 Newton. Iya. Baik. Mari kita lihat contoh soal selanjutnya. Sebuah penghantar lurus panjang dari arus listrik sebesar 1,5 ampere, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon searah arus dalam penghantar pada jarak 0,1 meter dari penghantar tersebut. Jika muatan elektron minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, berapa besar gaya Lorentz pada elektron? Baik. Jadi ini ada muatan negatif atau kita sebut elektron ya bergerak di dalam suatu medan magnet yang homogen ya. Jadi kalau rumusnya adalah BQV sin theta kalau untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi belum diketahui di sini B-nya atau induksi magnetnya. Kita cari terlebih dahulu dengan persamaan mu0 dikali I per 2 pi A. Jadi mu0 itu kan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali kuat arusnya yaitu 1,5 ampere dibagi 2pi dikali dengan 0,1 jaraknya ya, 0,1. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 6 Tesla ya. Setelah kita dapat B, kita substitusilah ke persamaan gaya Lorentz-nya BQV sin theta. Jadi ini dia gambarnya ya. Ini ada muatannya berada ya di sebelah kanannya. Arah arusnya ke atas ya. Baik. Jadi FL sama dengan BQV sin theta. Ya, jadi 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Di dalam mensubstitusi angka untuk muatan tidak usah disubstitusi minus. Minus itu hanya menandakan bahwasanya nilainya adalah elektron ya, muatan negatif. Jadi dikali dengan 5 kali 10 4 kali sin 90. Hasilnya adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan negatif ini sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 20 Newton. Baik, sampai di sini dulu. Selamat sukses untuk belajar.